2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah interaksi manusia komputer dengan tema penjualan beli karya berbasis web. Latar belakang. Pada zaman ini, komputer merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dan diabaikan oleh manusia. Hampir pada setiap bidang yang manusia kerjakan saat ini membutuhkan komputer. Interaksi antara manusia dan komputer tentu merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan agar hubungan antara manusia dan komputer bisa terjalin dengan baik. Manusia dapat memanfaatkan komputer dengan bijaksana dan komputer dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, yang menjadi permasalahan yaitu penjualan karya seni berbasis web adalah bagaimana melakukan perancangan informasi berbasis web agar suatu proses pemesanan dapat dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta dapat terciptanya komunikasi yang luas antara penjual dan pembeli. Ruang lingkup. Manusia dan komputer berinteraksi lewat input atau masukan dan keluaran melalui antarmuka fokus, yaitu perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai atau user interface. Antarmuka pemakai adalah bagian website yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Manusia berinteraksi dengan antarmuka pemakai berinteraksi dengan sistem komputer. Terdapat 3 komponen yang meliputi ruang lingkup interaksi manusia komputer antara lain. 1. Manusia merupakan pengguna atau user sendiri atau orang yang sedang memakai komputer. Pada user ini berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya dalam menggunakan komputer. 2. Komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang di dalamnya meliputi hardware atau perangkat keras, serta software atau perangkat lunak. 3. Interface. Merupakan manusia serta juga komputer itu berinteraksi dengan melalui antarmuka yang terdapat di dalam sistem komputer, yang memungkinkan manusia itu berhubungan dengan komputer. Tampilan mockup. Bagian A, halaman login. Di sini kita bisa melihat halaman login pada awalnya ada kolom email dan password, lalu di bawahnya ada tombol masuk. Jika kalian belum memiliki akunnya, kalian bisa langsung daftar akun sekarang, tinggal diklik di bawah tombol masuk itu. Halaman register akun. Seperti penjelasan sebelumnya, setelah mengklik bagian daftar akun sekarang, akan keluar kolom-kolom seperti ini. Ada nama lengkap, email, dan password. Isi kolom-kolom tersebut sesuai dengan data kalian, lalu tekan konfirmasi. Lalu login lah dengan email, dengan data-data kalian itu. C. Halaman utama atau main home. Di sini ada fitur home, kategori tentang kami, lalu troli belanja, dan nama akun profil kalian. Di bawah sini ada bagian produk terpopuler hari ini, seperti Beauty of Bloom Flower dengan harga 10 juta dan lainnya. Bagian D, halaman kategori. Setelah kalian memilih, ada bagian kategori dari aliran lukisan, abstraksi, kubisme, romantisme, naturalisme, impresionisme, ekspresionisme, lalu ada objek lukisan, hewan, tumbuhan, manusia. Bagian landscape ada hewan, tumbuhan. Di sini di sebelah kanannya ada list macam-macam karya produknya. Kalian bisa memilih. Bagian pojok bawah kanan ada tools page-nya untuk memilih yang lainnya. Halaman keranjang. Setelah kalian memilih-milihnya, di sini ada bagian troli belanja di atas pojok kanan sebelah profil akun kalian. Halamannya akan seperti ini. Di sini ada daftar belanja produk, gambar dan nama produknya, harganya, kuantitinya, dan harga total semua belanjaan kalian. F.
halaman checkout. Sebelum melakukan payment, di sini kita bisa lihat sudah ada contoh tampilan mockup checkout. Mockup checkout belanja, lalu di sebelah kanan ada menu home, garis miring keranjang, garis miring checkout. Sebelum melakukan payment, kita harus mengisi kolom pesanan terlebih dahulu, yaitu ada kolom nama awal, lalu di sampingnya ada kolom nama terakhir. Setelah mengisi kolom nama terakhir, dilanjutkan untuk mengisi kolom alamat email. Lalu di samping kolom alamat email, ada kolom nomor handphone. Lalu ada kolom negara, di sampingnya ada kolom kota, dan yang terakhir kolom alamat lengkap. Lalu kita bisa lihat juga di sebelah kanan ada tampilan your order yang sudah kita pesan pada halaman mockup sebelumnya. Lalu di bawah tampilan your order ada kolom tambahkan catatan. G. Halaman checkout. Sudah melakukan payment. Tampilan mockup checkout yang sudah diisi semua kolom pesanannya di sini kita isi kolom nama awal yaitu Irhamu, lalu isi kolom nama terakhir yaitu Juan, isi kolom alamat email yaitu juanirhamu@gmail.com, lalu isi kolom nomor handphone 08 dan sekian, isi kolom negara yaitu Indonesia, isi kolom kota Bogor, isi kolom alamat email Jalan Kolonel, lalu ada tampilan your order yang kita bisa lihat apa saja yang kita order. Beauty of Bloom Flowers dengan harga sebesar 10 juta. Lalu totalnya 10 juta. Di bawah tampilan your order ada isi kolom tambahkan catatan, yaitu isi kolomnya harap dikirim dengan baik dan aman. Terima kasih. Setelah sudah diisi semua kolom pesanannya, kita pilih kolom payment yang berwarna hijau. Halaman transaksi. Di bawah ini sudah ada contoh tampilan mockup transaksi. Yang pertama ada tampilan metode payment, yaitu tampilan credit card. Lalu di sebelahnya ada payment PayPal. Lalu di sebelahnya juga ada metode payment mobile banking. Sebelum kita pilih confirm payment, kita harus mengisi beberapa kolom, yaitu kita harus mengisi kolom card owner name. Lalu di bawahnya ada kolom valid card number. Di samping kolom valid card number, ada pilihan metode kartu pembayaran lainnya seperti Visa, Mastercard, dan kartu membership. Lalu di bawah kolom card number, ada kolom expiration date yang harus kita isi. Sebelah kolom expiration date, ada kolom CVV. Setelah mengisi semua kolom dan sudah memilih metode pembayaran yang kita mau, kita bisa langsung pilih confirm payment. Berikut hasil kuesioner yang sudah kami buat. A. Kelebihan website. Apa saja kelebihan dari website menurut Anda? Kita bisa lihat di grafik pertama ada kemudahan dalam berbelanja, mendapatkan respon vote sebesar 88,9%. Lalu grafik yang kedua ada tampilan halamannya sangat menarik, mendapatkan vote sebesar 44,4%. Lalu grafik yang ketiga, mudah dalam memilih produk yang diinginkan, mendapatkan vote sebesar 55,6%. Lalu grafik yang keempat, ada tata letak, tombol, dan bilah navigasinya sangat baik, mendapatkan vote sebesar 33,3%. Dan yang terakhir, prosedur pembelian terstruktur dengan baik, mendapatkan vote sebesar 66,7%. B. Kekurangan website. Dari kuesioner yang kelompok kami buat, untuk pertanyaan apa saja kekurangan dari website menurut Anda, 9 jawaban berdasarkan persentase memilih untuk tidak ada kekurangan, yaitu 88,9% dan 11,1% sisanya memilih hanya perlu dirapikan saja. C. Penilaian user interface.
Dari pertanyaan, berikan kami penilaian untuk antarmuka pengguna atau user interface atau UI dari website. 9 jawaban memilih nilai 7 yaitu 11,1%, nilai 8 yaitu 44,4%, nilai 9 11,1%, dan nilai 10 3,3%. D. Penilaian user experience. Untuk pertanyaan, berikan kami penilaian untuk pengalaman pengguna atau user experience atau UX dari website. 9 jawaban memilih nilai 7 yaitu 11,1%, nilai 8 44,4%, nilai 9 11,1%, nilai 10 33,3%. Penutup. Kesimpulannya, berdasarkan website yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa tujuan makalah ini sudah tercapai, yaitu membuat suatu sistem informasi penjualan karya seni berbasis web untuk mempermudah dalam proses jual beli dan membuktikan adanya proses interaksi manusia dengan komputer. Sarannya, kemajuan komputer di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat, karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.